Saudara Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada menggelar mimbar akademik di Balerung UGM Rabu sore. Dalam kesempatan itu dibacakan pula petisi Bulak Sumur. Dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir di Balerung Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Rabu siang, meski tak banyak yang hadir saat petisi para guru besar dibacakan, namun sudah membuat perdebatan tentang isi petisi. Petisi ini adalah petisi pertama para guru besar universitas terkemuka di Indonesia untuk Joko Widodo, Presiden RI 2 periode. Isinya, kritik untuk Jokowi agar tak lagi mengabaikan etika dalam berpolitik. Petisi atau kritik para profesor UGM ini viral di media sosial. Pak Jokowi, alumni UGM, segala macam ya. Nanti juga jadi kemudian kita ingin mengingatkan dengan bahasa cinta, kira-kira gitu. Seperti juga ngomong dengan keluarga, kira-kira mungkin perlu membaca suara rakyat ini, jadi yang namanya denyut nadi suara publik itu apa? Soal etika politik, Jokowi sering diingatkan belakangan ini, khususnya sejak Oktober 2023, sejak Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya lolos syarat usia di Mahkamah Konstitusi yang terbukti ada campur tangan sang paman Anwar Usman sebagai ketua MK. Anwar kemudian dicopot jadi ketua MK, digantikan Suhartoyo. Sebelumnya, putusan MK, usia Capres-Cawapres terbatas pada 40 tahun tanpa embel-embel klausul lain di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Meski muncul protes di publik, Gibran tetap melaju di pemilihan presiden dengan restu sang ayah Presiden Jokowi. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan. Tapi keputusan semuanya karena setuju nggak, Pak? Karena sudah dewasa ya. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak, Pak, kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Maka Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran pun terjadi sebagai kontestan Pilpres nomor urut 2 dengan narasi menang satu putaran pada 14 Februari 2024. Pada 2024, dalam 3 hari, Jokowi mesti memberi pesan bahwa sebagai presiden, dia boleh memihak ke kontestan Pilpres yang dia pilih, bahkan boleh kampanye. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Ucapan ini yang pertama dilakukan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma di samping sang capres Prabowo yang juga Menteri Pertahanan. Tak hanya itu, bersama Jokowi, lengkap para pimpinan TNI termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Lalu klarifikasi kembali diulang Jokowi soal keberpihakannya di Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi pun tak menggubris kritik dari civil society termasuk ahli tata negara. Jadi kalau kita baca pasal 299 ketiga-tiga ayatnya, jadi jangan hanya satu ayat Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, yes. Harus dibaca juga dengan pasal-pasal 300 dan 301. Kemudian kita lihat juga konteksnya, pasal 299 itu memberikan ruang bagi presiden yang nyalon lagi. Jadi Jokowi 2019, SBY 2009, itu bisa menggunakan pasal itu. Sebetulnya, tak perlu ditegaskan pun sinyal kemana arah Jokowi memihak sudah terlihat publik. Apalagi sang putra sulung, Gibran ikut serta jadi kontestan Pilpres. Masalahnya, bila pejabat politik setinggi presiden bisa menampilkan berpihak di depan publik, bagaimana yang di bawahnya? Ini akan punya dampak psikopolitis ya pada pihak yang kemudian juga terpengaruh dengan pernyataan Pak Presiden begitu. Misalnya soal bagaimana netralitas aparat dari pusat hingga daerah, kemudian mana misalnya posisi TNI, Polri, ASN, kemudian Etika kini bukan lagi hal yang krusial
buat pejabat negara pasca Jokowi menyatakan boleh memihak. Masyarakat lebih fokus pada Pilpres yang kurang dari 2 pekan digelar. Pertanyaan siapa kontestan yang unggul dan apakah betul Pilpres digelar 1 putaran terjawab pada 14 Februari 2024. Tim Liputan, Kompas TV.